Tes, 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 bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair Ustaz. Subahun Nur. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wala takilna ila anfusina tarfata ain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam rangka membaca dan memahami kitab Arab Gundul yang kita ambil faedahnya dari Kitabul Ilmi, dan pada saat ini kita sampai ke halaman 46. Kita masuk pada poin yang kedua dari sebab-sebab yang menolong penuntut ilmu dalam proses menuntut ilmu. Yang pertama yaitu takwa yang sudah kita bahas sebelumnya, dan poin yang kedua ini adalah al-musabaratu wal istimraru ala talabil ilmi, ketekunan dan terus-menerus ya, dalam proses menuntut ilmu, istiqomah. Syekh penulis di sini akan menunjukkan kisah-kisah dari para salafus saleh yang menjadi teladan bagi kita dalam proses menuntut ilmu. Sebelumnya Syekh mengatakan wajib kepada penuntut ilmu untuk mengerahkan kesungguhannya dalam memperoleh ilmu serta bersabar atasnya. Kemudian menjaga ilmu tersebut setelah memperolehnya. Karena sesungguhnya ilmu itu tidak diperoleh dengan berleha-leha, dengan bersantai-santai. Maka hendaknya pelajar menempuh seluruh jalan yang dapat menyampaikannya kepada ilmu. Dan itu, proses itu akan menyebabkan dia diberi pahala atas hal tersebut. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman." Barang siapa yang mencari jalan untuk menempuh ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Falyusabir talibul ilmi. Maka hendaknya penuntut ilmu itu tekun, wa yajtahid, bersungguh-sungguh, wa yasharil layali, bergadang pada malam-malam untuk belajar, wa yada'anhu kulla ma yasrifu au yushghiluhu an talabil ilmi, dan meninggalkan setiap apa yang memalingkannya atau menyibukkannya dari menuntut ilmu. Itu pertemuan terakhir kita pada pekan yang lalu. Saat ini kita akan menyambung ya, paragraf baru masih tentang poin tekun dan konsisten dalam menuntut ilmu. Nah, di sini Syekh akan memberikan contoh dari salafus saleh, yaitu orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam menuntut ilmu. Bagaimana mereka bisa sukses dalam memahami agama ini. Kita pindah ke file Word saja ya, supaya bisa dicoret-coret. Yes.
Ya, siapa yang mau coba membaca? Ana boleh Mana coba? Ustaz. Ah, Umu Ibrahim ya? Naam Ustaz. Ya, tafadhali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala walissalafis salihi qadaya masyhuratun fil musabarati ala Musa musabirati. ba Musabarah, bukan musabirah ya. Musabarati. Fil musabarati ala talabil ilmi hatta annahu yarwa an ibni Abbasin. Yurwa. Ya. Ya, roh, Ustaz ya. Yurwa, Yarwi. Oh, ya, roh. Ya, roh. diriwayatkan. Oh, na'am. Hatta annahu yurwa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu annahu sa'ala bima sa'ala Su'ila. Ya, sebenarnya su'ila. Dia ditanya. tanya tentang itu dia mendapatkan ilmu. Nah, annahu su'ila bima adraktal ilma Ilma. qala bilisanin su'ulin. Sa'ul. Boleh. Ini bentuk sighah mubalaghah ya. Nanti kita akan bahas sighah mubalaghah dari sa'il. Bilisanin Sa'ul, kemudian Bilisanin su'ulin wa qalbin aqulin wa bibadanin ghairi ma'ulin. nah, ini yang di PDF itu ma'ul ya. Tapi Anda lihat di versi lain malul. Yang lebih tepat insya Allah adalah malul ini ya. Malulin. Mana Malul. Ustaz? Malul itu malas. Badan yang tidak pernah malas. Nah, ini bilisanin Malu. Saul dengan Malulun. lisan yang sering bertanya. Saul itu sering bertanya. Wa qalbin aqul, hati yang banyak berpikir. Wa badanin ghairi malul, dan badan yang tanpa lelah. Tanpa bosan, tanpa lelah. Terus wa anhu Wa anhu aidan radhiyallahu anhu qala in kana liyablughani al la haditha in kana layab Nah, layab layul. lu yablagu ya Ustaz. Kuning. ya belugu Layablughuni la ya Nial. belugun al haditha anir al rajuli hadisu itu oh naam ya di situ hadis mafulun bih ya Ustaz. yang mana Ya 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 di ya ya situ ini ya mafulun bih ini fa'ilnya in ya kana belugu layablughunil hadisu anir rajuli faati babuhu Ustaz. ba Faati babahu. bahu Iya, itu iya itu Ustaz. faati Iya. kenapa ya Iya, sesudah taknya itu anu iya kan ini Ustaz? sukun ya sukun gini faati ini ianya disukun Hmm. Wa huwa qailun fa'atawassada rodai ala babihi. Tidak. fa'atawas Sadu. Sadu. Tawassada. Fa'atawassada. sadulah Sadu. Sadu. Naam. Kenapa? Naam. fa'atawas sadu Fa'atawassadu rodai ala rida babihi. rida Tidak. Iya. selendangku Selimut ya. Ala babihi. ala babihi apa ini Tasbiriyahu. tas tasfi Tasfiru ya Ustaz. tasfiri Mati Ustaz. tasfiri Oh iya. Tasfirrihu rihu Alayya. alayya minat turabi. minat turabi Fayakhruju baik fayaqulu ya ya bena ammi Rasulillahi ma ja'a bika ya ala arsalta ilayya fa'atika
Fa'atiyaka. Fa'a, ini fa'atiyaka ya. Nanti kita bahas karena setelah ini ala ini huruf arad nama, menawarkan ya, huruf penawaran. Maukah engkau arsalta ala arsalta maukah engkau mengutus kepadaku kemudian aku datang kepadamu. Nah, ini setelah huruf arad ini maka fa-nya fa sababiyah. Nah, fa sababiyah itu menasabkan. Nah, nanti kita akan bahas apa saja yang menyebabkan dia fa sababiyah. Sebelumnya apa saja? Ya, selain ala, nanti ada huruf nafi dan huruf nafi atau tolab ya. Ini termasuk bagian tolab ini huruf arad. Ala. Ya, terus Fa'aqulu ana ahaqqun. anak ahakku. Oh, IGM Ustaz. Ya, Ana ahaqqu saya lebih berhak an atiyaka an atiyaka. fa'as'aluhu anil hadithi. Fabnu Abbasin radhiyallahu anhu tawadi'u Tawa. Do'u. Du'u. Ini Du'u. ini apa jenisnya? Fi'il atau isim? masdar isim ya Ustaz. Isim. Bukan isim. Fi'il. Berarti Tawadhu'a. tawadu'a. Wazannya tafa'ala. Tawadhu ya. Tapi wazannya tafa'ala fi'il madi. Ibnu Abbas itu tawadhu'a. Tawadhu'a Tawadu'a lil ilmi farafa'ahu Allahu bihi. ya. Sekarang siapa yang mau coba menerjemahkan? Nah, Ustaz. Ya, betul. Salafus soleh memiliki kisah yang masyhur di Kisah yang dalam masyhur. masyhur di dalam tekun mencari ilmu. Sampai-sampai diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau ditanya, "Dengan apa kamu mendapatkan ilmu?" Beliau menjawab, "Dengan lisan yang sering bertanya, dengan hati yang selalu berpikir, dengan badan yang tidak malas." Ya. Dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Dari beliau juga radhiyallahu anhu. Ini nah, juga ya. pernah datang kepadaku sebuah hadis dari seseorang, yakni sahabat Nabi, In itu apa? maka aku pun aman, Ustaz. In kana. Jika. Ingkana. Ya. Jika Ketika, Ustaz, bisa? lah lebih tepat. Oh, jika Jika ada hadis yang datang kepadaku, Ustaz, Sampai. Sampai. yang sampai hadis kepadaku dari seseorang, yakni sahabat Nabi, maka aku mendatangi rumahnya, dan mendatangi dia dalam pintunya ya. pintu aja rumahnya, Pintu dan rumahnya. dia sedang istirahat siang. Bukan. Oh, Qailun. iya, betul. Qail ini Qail itu istirahat Ustaz ya. Qail itu istirahat Ustaz ya. qailulah ya. Istirahat siang ya. Betul. Anak kira Dia juga. sedang istirahat siang. Hmm. Maka aku pun membentangkan selendangku Ya. di depan pintu rumahnya. Hmm. Angin pun menerbangkan debu menerpaku. Maka dia pun keluar. Siapa yang keluar? Dia pun keluar. Oh ya, sahabat yang ditanya tadi, Ustaz, Ya, yang akan didatang rumahnya. Lalu dia berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, kenapa? Ada perlu apa engkau datang? Kenapa engkau tidak mengutus kepadaku sehingga aku mendatangimu?" Maka aku pun berkata, "Aku lebih berhak untuk mendatangimu." Maka aku pun menanyakan tentang hadis itu. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
tawadu di dalam lil ilmi, dalam ilmu, maka Pada Allah ilmu. pun pada ilmu, maka Allah pun mengangkat derajatnya dengan ilmu itu. Ya, di sini penulis Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan tawadhu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jika Ibnu Abbas itu tidak tawadhu, tidak mungkin Ibnu Abbas itu mendatangi sahabat Nabi, ya. Capek-capek Pak mendatangi sahabat Nabi yang memiliki hadis tersebut. Walaupun beliau adalah anak dari paman Rasulullah, anak dari paman berarti keponakan ya. Walaupun beliau Sepupu. statusnya Ahlul Bait, keponakan dari Rasulullah, itu tidak Sepupu, Ustaz. anak dari Sepupu. paman, Pamannya, sepupu. Pupu berarti. sepupu Rasulullah ya, Fan. Hmm. Walaupun status keluarga dari Ibnu Abbas ini adalah keluarga Rasulullah, itu tidak menghalangi beliau radhiyallahu an untuk ya capek-capek dalam menuntut ilmu. Ya. Bahkan tidak malu beliau berbaring di depan pintu, ya, membentangkan selendang beliau, kemudian berbaring di depan pintunya menunggu orang tersebut keluar. Sampai-sampai angin meniup yang angin-angin yang berdebu ya, meniup kepadanya. Bahkan ya para ulama juga mencari hadis dengan safar dengan jarak yang jauh. Itu menunjukkan kesungguhan mereka. Kalau dibandingkan kita saat ini ya jauh sekali ya. Kita sudah gampang sekali tinggal searching ya di internet, itu sudah ada semua hadis-hadis beserta status hadis, derajat hadis tersebut. Tapi kita tetap malas. Mereka, para sahabat, mencari satu hadis saja sampai bersafar dengan jarak yang sangat jauh. Ya, bahkan Ibnu Abbas ini rela menunggu orang yang memiliki hadis tersebut sampai beliau berbaring dan berdebu di depan pintu rumahnya. Ini sebagai teladan bagi kita ya. Kita introspeksi diri. Kenapa ilmu kita sangat jauh dari mereka? Ya karena usaha mereka yang jauh dibandingkan dengan kita. Baik, kita akan membahas cara mengi'rab dari Ustaz, ini soal dulu Ustaz, maknahu. Ya. yang mana Bu? Alif lam mim salih qadayan tadi apa maknanya? Qadha ya itu biasanya jamak dari qadhiyah. Qadhiyah itu kasus ya. Secara makna dia kasus. Jadi salafus saleh itu ada kasus-kasus yang masyhur. Atau bisa diartikan qadha ya itu kisah. Ya, kisah-kisah yang masyhur. Ya, dulu Ustaz ya. Cari Ya. artinya dulu Ustaz. Adrakta tadi ya ini ya Adroka itu memperoleh. sama dengan ini berarti. Adrokta, ya. Dengan apa engkau memperoleh ilmu? Bilisanin Saul, dengan lisan yang sering bertanya. Wakal bin Aqul. Oh, jadi Saul itu berarti ini ya jamak Ustaz ya. Nah, itu nanti kita bahas ya. Saul itu wazannya apa? Ya, Saul, Aqul, Ghairi, Malul. Malul ini sama ini wazannya ya. Wazannya fa'ul. Nanti akan kita lihat di kamus online ya. Akulnya berpikir tadi ya. Gimana? Akul? Ya akulnya itu Oh kalbin iya. akul itu. Akul ini itulah dari akil. Oh Wazan iya. akul itu fa'ul itu sighah balaghah. Yang menunjukkan sangat. Ya. Akil itu kan berpikir. Berarti kalau akul sangat berpikir atau selalu berpikir. Berpikir.
Kailun Ustaz, kailun istirahat ya Ustaz. Kail. Qail. Kail. Qail ini ada kola itu ada kola yakulu. Itu artinya berkata. Ada kola yakilu. Kalau kola yakilu itu istirahat siang. Ya. Gitu. Sama ini fa'ilnya qail juga. Ya, dia Ini tuh sama kayak yakulu ya. kalau kola yakulu itu berkata. Berkata, Ya, iya. Kalau kola ini sama. yaki sama qail juga. Oh iya. Kola Tapi di sini, yakilu itu istirahat siang. iya. Oke, satu Sebenarnya qailulah. Qailulah itu tidur siang. Tidur. Kailulah Ustaz, Ustaz, Iya. tulis Ustaz Kailulah. Kailulah, Ya. ya. Ya, nanti kita lihat di kamus online ya, Bu ya. Kita bahas dulu di atas satu-satu di atas ya, Bu ya. Ya, Kita dapat sampaikan. banget Ustaz. Ya. Baik. Walis salaf ya. Salaf ini isim apa atau isim apa, jenis apa? Salaf. Yang tahu? Mufrad atau jamak atau apa? Masdar? Mufrad Ustaz. Jamak. Salaf itu jamak ya. Jamak dari Jamak. Hah? salif. Jamu. Oh. Salif. Jamu. Jamak dari salif. Salif itu artinya yang terdahulu. Nah, jamaknya salaf. Berarti salaf itu orang-orang yang terdahulu. Terdahulu. As-salih, salafus salih, orang-orang yang terdahulu Yang soleh, yang soleh. Karena Ya. orang-orang yang tidak soleh pun bisa dianggap Terdahulu. salaf juga. Ya. Ya. Bahkan Fir'aun pun disebut salaf. Tapi kalau yang maksudnya salafus soleh ini adalah orang-orang yang soleh, yang Baik. mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para salafus soleh itu mana di sini mubtada'nya? Kodoya. Ya, qadai. Qadaya itu jamak dari qadiyah. Mubtada bukannya harus rafa Ustaz. Ya, dia rofa ini, Bu. Rafa dengan alif Ustaz ya. Tandanya dhammah muqaddarah. Oh iya, muqaddarah. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatul muqaddaratu Iya. ala akhirih li at-ta'azzur. Karena dia ta'azzur, akhirannya ini adalah alif. Ya. Alif itu tidak bisa diberikan harokat. Jadi ta'azzur. Harusnya kan kodo ya'u. Ini isim apa? Mankus atau maksur? Maksur. Maksur. Tanda i'rab rofa dari isim maksur adalah dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Jadi dia ini rofa ya. I'rabnya rofa Ya. sebagai mubtada. Kalau masfurah, Naktun. naatnya dari Iya, qadaya. kodoya. Kenapa dia muannas? Karena isim maksur dihukumi muannas. Kodoyanya jamak Qadaya yang tidak berakal. jamak taksir yang tidak berakal. Tidak semua isim maksur itu muannas ya. Seperti al-fata, al-huda. Tidak semua isim maksur itu muannas. Tapi dia kenapa muannas di sini? Karena dia jamak taksir yang tidak berakal. Nah, mana khobarnya? Kalau ini mubtada, ya ini mubtada tadi. Mana khobarnya? Jar majrur. Jar majrur yang mana? Ya, yang Yang ini di ya. sebelumnya. Ya. Ini mubtada, berarti ini khobar Khobar muqaddam. ya. Khobar yang didahulukan. Biasanya khobar itu kan setelah mubtada, tapi dia didahulukan. Kalau ini mubtada muakhar ya.
Mubtada yang Diakhirkan. Diakhirkan. jangan yang ini ya. Yang ini fil musabarah sebagai apa? Jar majrur. Jar majrur muta'alliq kepada Alik. Masyhurun. masyhurah. Muta'alliq kepada masyhurah. Kalau ala talabil ilmi muta'alliqnya kemana? Jar majrur ala talabil ilmi muta'alliqnya ke Musabarah. musabarah. Musabarah ala talabil ilmi itu sesuatu yang tidak dipisahkan. Masyhuratun fil musabarah ini adalah satu eh, keterkaitan ya. Muta'alliq itu keterkaitannya. Terkait ya dengan masyhurah. Kalau ala talabil ini terkaitnya dengan musabarah. Jangan terkaitnya dengan masyhurah. Jadi itu kurang tepat maknanya. Jadi para salafus saleh memiliki kisah-kisah yang masyhur dalam hal ketekunan dalam menuntut ilmu. Itu kata Syekh. Kemudian hatta sebagai apa ini? Pokoknya, pokoknya, Ustaz. Hatta di sini adalah huruf ibtidaiyah. Kalau setelahnya ini jumlah, maka hattanya itu adalah huruf ibtidaiyah. Dia permulaan. Permulaan ini, huruf permulaan. Ibtidaiyah. Kapan Tidak dia, mempengaruhi Ustaz? apa-apa Ustaz ya. Kapan dia huruf ini? Ya kalau setelahnya ini adalah jumlah, maka dia huruf ibtidaiyah. Nanti ada hatta ini setelahnya isim, ya, ada setelahnya fi'il. Itu beda lagi, bisa jadi sebagai huruf jar, ada huruf penasab. Kalau setelahnya jumlah, maka dia adalah huruf ibtidaiyah. Ini jumlah Walaupun posisinya Ustaz, walaupun posisinya di tengah gitu, masih iya. juga huruf. Ini Ya. sebenarnya koma di sini nih. Hatta ya. Ala talabil ilmi itu udah selesai, ya kan? Kemudian baru lagi kalimatnya hatta innahu yurwa gitu. Bahkan artinya bahkan innahu yurwa, innahu bahwasanya diriwayatkan, bahkan bahwasanya diriwayatkan. Ini yurwa ini bentuknya Majhul. majhul, Majhul. fi'lun majhul. Kalau yang maklumnya yarwi. Yarwi itu meriwayatkan. Kalau yurwa itu Diriwayatkan. diriwayatkan. Itu mudhari apa madhi, Ustaz? Mudhari ya. Oh, mudhari ya. Kalau madinya ruwiya, ruwiya. Oh iya. Ya. Mana naibul fa'ilnya? Apa? Mana? Apa Ustaz? Bukan ya? Jumlah Mustatir. Ustaz. Bukan. Apa yang jumlah diriwayatkan? Itu pertanyaannya. Kalau mencari naibul fa'il. annahu su'ila Betul ya. Ini naibul fa'ilnya. Annahu su'ila bima seterusnya. Jadi ini yang diriwayatkan. Annahu yurwa. Jadi ini naibul fa'ilnya. Bentuknya masdar muawwal anna dan isimnya. Kalau innahu, ihunya ini kembali kemana? Sungguhnya dia. Oh, diriwayatkan. Hadis tak Ustaz ya? Tidak. Ini Bukan. namanya domiru sa'an. Domiru sya'nin. Tahu nggak? Ini dipelajari di kelas I'rab ya. Domiru sya'an itu, domirnya bukan kembali ke belakang. Tapi dia ke depan sini. Menunjukkan
perkara yang ada di depannya. Jadi hu itu adalah perkara yang di depannya. Domiru sya'an. Sya'an itu perkara. Bahwasanya, ya kan? Innahu itu kan bahwasanya. Nyanya apa? Nya itu adalah kalimat di depannya. Sama dalam bahasa Indonesia seperti itu juga. Bahwasanya. Nyanya yang apa? Nya itu adalah perkara di depannya. Yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini namanya domiru sya'an. Dia tetap sebagai isim inna. Khobar innanya adalah jumlah yurwa an Ibnu Abbas dan seterusnya. Itu khobar dari inna. Adapun an Ibnu Abbas ini jar majrur muta'alliq kepada Yurwa. yurwa. Ya, ini muta'alliq kepada yurwa. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, ini adalah jumlah apa namanya istilahnya? Iktiradiyah. Iradiyah. Berupa doa atau selawat atau pujian itu adalah i'tiradiyah. Annahu su'ila ini juga domiru sya'an. Bahwasanya beliau ditanya. Hu-nya itu Ustaz ya, domirul sya'an itu ya Ustaz ya. Domiru sya'an, yaitu perkara yang setelahnya. Domirul sya'an. Su'ila bima annahu su'ila berarti ini su'ilanya jumlah su'ilanya ini yang terdiri dari fi'il dan naibul fa'il adalah khabar dari anna. Ya, jumlahnya ya. Adapun su'ila ini fi'il majhul yang mana naibul fa'ilnya siapa? Mustatir. Kembali ke Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas yang ditanya kan. Jadi naibul fa'ilnya adalah Ibnu Abbas. Jadi dia dhamir mustatir takdiru wa ya'udu ila Ibni Abbas. Bima adabtal ilma ini sebagai jar majrur ya. Majrur. Ma-nya tuh isim mausul Ustaz ya? Bima adrokta ini bentuk pertanyaannya jumlah. Nah, jumlah bima adroktal ilma ini dia sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih kedua dari sa'ala. Kalau dia bentuknya sa'ala ya maf'ulun bih. Jadi dia membentuknya maf'ulun bih pertama jumlahnya ini ya. Karena dia sudah bentuknya majhul berarti dia maf'ulun bih saja, tidak maf'ulun kedua. Jadi jumlahnya ini bima adrokta ilma ini maf'ulun bih dari su'ila. Ma-nya ma apa? Mausul. Ma mausul. Betul? Betul. Apa? Apa kan? Apa ma istifham Ustaz? Iya. Karena di Istifham. ayat itu Pertanyaan. ada tanda pertanyaan ya. Dengan Aduh, apa? lupa. Dengan apa engkau memperoleh ilmu? Istifham. Ya, ma istifham. Adrokta ini fi'il atau isim? Fi'il. Fi'il madi. Fi'il. Wazannya Adroka yudriku. adroka af'ala ya. Maf'ul. Al-ilm sebagai Maf'ulun bih min maf'ulun bih. Ini fa'ilnya anta ya. Dengan apa engkau memperoleh ilmu? Qala. Qala ini siapa yang berkata? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ya. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiru huwa ya'udu ila Ibni Abbas. Ibni Abbas. Fa'ilnya Ibni Abbas. Jumlah ini bilisanin dan seterusnya ini sebagai Maf'ulun bih. maf'ulun bih dari qala. Qala.
Asalnya itu adalah adraktul ilma bilisanin Saul dan seterusnya. Tapi disingkat bilisanin Saul gitu. Adraktul ilmanya di mahzuf, dihapus. Jadi dia bentuknya jumlah fi'liyah sebenarnya ini. Nah, jumlah fi'liyah ini ada sebagai maf'ulun bih dari qala. Dengan lisan yang Saul. Nah, Saul ini bentuk sirah mubalaghah dari sa'il. Ini akan tunjukkan. Bentar. Kalau kita nggak tahu kosakata, kita bisa lihat di kamus ini ya, kamus online. Kamu siapa Kalau yang namanya, Kak? lengkapnya, gimana, Bu? Kamu siapa namanya? Almaani.com. Oh, Almani. Apa tadi Saul ya? Saul tadi. Sini pertanyaan Ustaz artinya Ustaz ya. Lebih sigoh mubalaghah. Kasirus soal, banyak bertanya. Saul itu banyak bertanya. Banyak bertanya. Jadi sama dengan isim tabdil Ustaz ya. Saul lebih tapi isim tabdilnya. Saul sigoh fa'ul lil mubalaghah. Jadi dia bagian dari isim fa'il ya. Tapi menunjukkan sangat. Nah, kalau menunjukkan sangat itu ada wazan-wazan tertentu. Di antara wazannya itu fa'ul. Kalau tadi yang asalnya sa'il, ya, sa'il itu Saul. bertanya. Nah, kemudian menjadi Saul, yaitu wazannya sigoh mubalaghah, maka artinya banyak Banyak. bertanya. Kasirus soal. Ya, demikian juga dengan akul. Tadi kan biqalbin akul. Kita coba lihat. Kalau berpikir. Banyak berpikir. Ini ada ukul, dia akul ya, ini ya, akul mubalaghah dari akil. Akil itu apa? Berpikir ya, berpikir. Nah, dia mubalaghah. Mubalaghah itu artinya berlebihan. Artinya dia selalu berpikir. Itu bentuk mubalaghah. Demikian juga dengan apa tadi? Wabadanin ghairu malul. Malul itu dari malun, malla yamallu mallun. Fa'ilnya itu mallun. Kemudian jadi malul. Wazannya fa'ul. Kita kembali ke Artinya Ustaz, sighalil mubalaghah itu kalimat yang menunjukkan banyak atau berlebihan gitu Ustaz ya. ya. Sifat-sifat Allah pun bentuknya sighah mubalaghah. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahim itu fa'il itu bentuk mubalaghah juga ya, termasuk mubalaghah. Fa'alul lima yurid, fa'al itu wazannya mubalaghah. Sami', Hakim, semua mubalaghah. Mubalaghah berarti kalau disifati dengan Allah bisa diterjemahkan dengan maha. Alim artinya maha mendengar. Sangat mendengar itu kalau dinisbatkan kepada Allah itu biasanya diterjemahkan maha dalam bahasa Indonesia ya. Maha mendengar, sami. Kalau sami itu mendengar. Kalau sami itu
sangat mendengar. Jadi wazannya Ustaz, siramu lil mubalaghah ini wazannya itu banyak gak Ustaz? Iya, banyak. Banyak. Saya baru dengar Ustaz, soalnya kalau Itu siramu ada di, mubalaghah ini kita belajar juga sebenarnya di basis ya, kelas horof. Ada juga disinggung. ya, tapi wazannya itu banyak kan Ustaz. Jadi saya Ya, belum begitu paham wazannya itu. ya makanya dari kita latihan seperti ini kan, jadi kita tahu gitu ya. Ternyata ada yang terlewatkan gitu. Oke, lanjut Mas Tamir. Baik, kita lanjutkan. Ingkana. Anhu Aidon. Anhu Aidon. Wa anhu aidon artinya anhu Darinya aidon itu artinya juga ya. Nah, juga. aidon berasal dari ado yaidu. Itu artinya ya, ado yuidu yudiu aidon. Aidon ini masdar dari ado aidon sebagai maf'ulun mutlak. Maf'ul mutlak dari fi'il yang dihapus, sama seperti syukran, ashkuruka syukran, saya benar-benar bersyukur. Syukran itu artinya saya benar-benar bersyukur. Nah, kalau aidon ini juga dia maf'ul mutlak ya, dari fi'il yang dihapus. Itu ada di buku Ana yang warna hijau, dijelaskan di poin maf'ul mutlak ya. Ini artinya juga ya, aidon artinya juga. Dan dari beliau juga radhiyallahu anhu qala, siapa yang berkata ini? Rasul. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Oh, Mas Ibnu Abbas ya. Abbas radhiyallahu anhu. Ingkana, jika hadis sampai kepadaku dari seorang lelaki. Maksudnya aku dengar seorang lelaki itu memiliki hadis. Balagoni al hadis. Hadis itu sampai kepadaku, maksudnya seorang lelaki itu dia memiliki hadis yang aku tidak ketahui. Nah, kemudian aku mendatangi pintunya, pintu rumahnya. Karena itu adalah ilmu, ya. Ilmu itu didatangi. Contoh dari Ibnu Abbas, bagaimana kita cara menuntut ilmu. Ilmu itu didatangi ya. Kita mendatangi ilmu. Nah, al-hadis sebagai Ingkana dulu, Ustaz. Fa'il. nah, Eh, ini kalau bacanya laya beluguniyal ya, disambung jadi niyal. Laya beluguniyal hadisu. Nah, ini nunnya ini nun apa namanya? Nun wiqayah. Adapun iyanya itu domir ya mutakallim yang artinya saya. Ya ini artinya saya. Dia butuh nun wiqayah agar agar fi'il ini tidak berharokat kasroh. Kalau dia tidak ada nun ini harokatnya kasroh, jadinya la ya lugi gitu kan. Nah, butuh nun untuk fi'il mudhari'nya tetap dhammah. La ya belughuni. Jadi ini adalah ya mutakallim. Iyanya ya. Iyanya adalah ya mutakallim sebagai Maf'ulun bihi. maf'ulun bih dari ya belughu. Hadis sebagai fa'il ya. Sebagai Lam fa'il. sendiri yang lamnya itu. Kenapa apa nggak bisa dibaca liya balugoni gitu, Ustaz? Lamnya ini, Ustaz. Lanya itu lam taukid ya.
Lam taukid. Ya. Ustaz, non wiqayah tadi non diulang Ustaz penjelasannya Ustaz. Nun wiqayah. pelindung. Nun untuk melindungi. Wiqayah itu kan melindungi artinya. Melindungi supaya fiilnya tidak berharokat kasroh. Ya kalau tidak ada nun ini pasti dibaca laya belugi. Karena ini ya ini. Makanya ninya yang kasroh, bukan fiilnya. Berarti yang lamnya ini menasabah atau tidak, Ustaz? Tidak. Liyablugo. Oh, tidak, Ustaz. Laya belugi. Ya betul kan taukid kan. Ya. Anir rojul, jar majrur ini muta'alliq kepada Hadis itu. al-hadis. Al-hadis anir rojul. Fa-nya fa apa nih? Atwatpin. Fa jawab dari in. Oh iya jawab Sarti. Apa jawab? Rabithah lil jawab. Penghubung jawaban dari syartiyah. Jadi ini adalah in syartiyah. Fa-nya Jawab Sarti Ustaz. Jawab Sarti Ustaz ya apanya ya? Jawab rabithah lil jawab. Rabithah itu pengait untuk jawaban. Ati babah. Ya, saya ini ati ini fi'il apa? Fi'il atau fa'il? Yang mudhari. Fa'ilnya? Din. Fa'ilnya Ana, Ustaz. ana ya. Dhamir mustatir takdiruhu ana. Asalnya ya'ti Ati. fa'ati ya. Saya datang ya kan? Fa'ati babah, saya datang kepada Ada pintunya, mendatangi menuju pintunya. Pintunya wa huwa qail, dan dia sedang tidur siang. Nah, siang. wa huwa wanya wa apa nih? Wa itu atfin atap. Wa haliyah. Hal. Oh, Ini hal ini menjelaskan keadaan dari sahibul hal yaitu ar-rajul. Keadaannya dia sedang tidur siang. Jadi ini wau haliyah. Hal yang wa qail ini jumlah haliyah. Fi mahalli nasbin hal. Ini sebagai hal ini. Wa qail ini sebagai hal dari sahibul halnya itu ar-rajul. Ar-rajul itu sedang tidur siang. Fatawassadu ya. Fatawassadu. Ini fa-nya fa apa nih? Atap juga atwatfin. Atof ya. Ini atof dia artinya kemudian atau lalu. Lalu aku fatawassadu ridai, membentangkan. Membentangkan tawassadu Ustaz ya. Rida itu apa? Bagian atas ya. Selendang lah ya. Selendang. Ridai. Nah, berarti selendang saya ala babihi, di atas di pintunya lah gitu ya. Jadi ini pintunya terus dibentangkan di depannya. Kemudian dia tidur di situ. Karena menunggu orang itu bangun ya. Ditunggunya orang tersebut bangun. Sampai-sampai tasfir rihu alayya minat turab. Angin meniupkan debu-debu kepadaku. Tasfi ini adalah fi'il mudhari dari safa yasfi. Safa yasfi, kemudian ar-rih ini adalah isim muannas ya. Makanya menggunakan tak. Itu bisa muannas Ustaz ya. Muannas. Apa ciri muannasnya tak? Tidak ada berpasangan itu kan? Tidak ada. Itu ya dilihatnya dari contoh-contoh kalimat.
ya di Al-Quran atau hadis, ya ar-rih itu sudah maklum ya, dia muannas. Dari sononya. Kemudian minat turab ya di debu. Faya keruju. Nah, fa itu fa apa? Masih Pak ini Pak Atap juga tak? Fa atof ya. Permulaan. Menunjukkan urutan ya. Jadi dia kan Maka dia membentangkan keluar. ya, kemudian dia keluar gitu. Lalu dia keluar dan berkata, lalu berkata, Ya lalu dia sebentar. Tadi yang bertanya rih itu kenapa dia muannas? Ya, di Al-Quran juga ada. Au tahwi bihi rih. Ya tahwi di surat Al-Hajj. Kemudian a'maluhum karamadin istaddat bihi rih. Istaddat. Ya dari situ kita tahu bahwa ar-rih itu adalah muannas. Kembali ke tadi. Faya khruju fayakul. Fayakul ini fanya juga huruf ataf. Ya, iya-nya adalah huruf Penida. huruf apa? ya. Huruf nida. Oh Huruf iya. nida. Kalau munadanya bentuknya mudhaf, maka tanda nasabnya dengan fathah. Maka dia bacanya ibna. Ya ibna am. Ya Rasulullah misalkan. Itu bentuknya mudhafnya. Maka ya adalah mansub dengan tanda fathah. Tapi kalau bentuknya nama seperti ya Fatimah misalkan, maka Fatimahnya harus mabni di atas dhammah. Ya Fatimatu. Ya Ahmadu. Ya Muhammadu. Nah, itu kalau nama. Tapi kalau dia bentuknya mudhaf, ya Abdullah, Abda. Ya Ibna. Ini bentuknya mudhaf. Jadi dia munada mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah sebagai munada ya. Wa huwa mudhaf. Kemudian ammi mudhaf ilaih Wa huwa mudhaf. wa huwa mudhaf. Rasuli Mudafun mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Bahwa mudaf Mudhaf juga. ilaih. Ya, ini lafz jalalah mudhaf ilaih. Jadi idhofah ini terdiri dari 4 ya. Ibna ammi Rasulillah. Tidak, idhofah itu tidak hanya 2, tidak hanya mudhaf dan mudhaf ilaih saja. Tapi bisa lebih dari 2. Seperti ini 4 ya. Ini mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih dan dia juga sebagai mudhaf. Ini mudhaf ilaih dan dia sebagai mudhaf. Nah, ini baru mudhaf ilaih saja. Ya. Kalau itu Ami nggak pakai tasjid Ustaz? Pakai. Pakai tasjid. Ammi. Ya, betul. Ammi. Ya. Ma ja'abik. Apa yang mendatangkanmu? Ada apa denganmu? Ya. Kenapa engkau datang? Nah, bisa gitu juga. Tapi secara letterleknya, apa yang mendatangimu? Apa yang menyebabkan engkau datang? Ala arsalta ilayya. Ala itu artinya apa? Bukankah? Apa? Maukah? Mau. Nah, maukah engkau mengutus kepadaku, kemudian aku datang kepadamu. Jadi ini huruf arad ya. Huruf apa Ustaz? Huruf Arad. apa? Tulis Ustaz, tulis harfu apa? Ala itu. Harfu arad itu. Arad itu artinya menawarkan ya, penawaran. Maukah gitu. Maukah engkau mengutus kepadaku
mengutus seseorang kepadaku, kemudian aku mendatangimu. Jadi maksudnya aku aja yang datang kepadamu, jangan engkau yang datang ke sini, kata Oh gitu. sahabat tersebut. Karena Ibnu Abbas adalah anak dari paman Rasulullah, keluarganya Rasulullah, tentunya memiliki status yang tinggi ya di hadapan di antara para sahabat yang lainnya. Ustaz, fungsi Allah itu tidak ada yang lain, cuman bertanya aja. Nggak ada istilahnya Bisa memasukkan atau Allah itu bisa huruf tanbih ya, tanbih. Coba kita lihat di bisa. Al-Quran. Ini diri. Ala innahum ya, ala di sini huruf tanbih. Coba kita lihat. Ya, harfu tanbih. Ala innahum humul mufsidun. Huruf tanbih itu untuk peringatan. Tanbih itu peringatan. Artinya ketahuilah innahum humul mufsidun. Bahwasanya mereka orang-orang yang berbuat kerusakan. ketahuilah. Jadi maknanya itu bisa dua artinya Ustaz ya. Iya, sama seperti huruf ma, misalkan ma itu ada huruf istifham, ada huruf ya, isim istifham, ada isim istifham, ada huruf nafi, Itu ya huruf mausul. mausul. Demikian juga dengan ala ya. Nah, mengenai fa sababiyah. Fa sababiyah itu artinya menjelaskan sebab. Artinya sehingga aku datang kepadamu. Nah, ini harus menasabkan ya. Fa ini menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Tapi kenapa ini tidak menasabkan nih fa'akulu? Kenapa tidak fa'akulah? Kemudian ini fa'as'aluhu. Kenapa tidak fa'as'alahu? Kenapa tidak nasab? Kenapa tidak fa sababiyah juga? Nah, fa sababiyah itu mesti sebelumnya. Sebelumnya itu jumlahnya itu ada pertama huruf nafi yang artinya tidak, la ya. Kemudian yang kedua tolab. Jadi dua itu nafi dan tolab. Nah, tolab itu bisa berupa amr, perintah, bisa berupa larangan, termasuk juga bisa arad ini, tawaran. Bisa juga harapan, itu tolab juga, tamanni. Atau takhdid, Ulang Ustaz. laula akhartana ila ajalin qarib fa'asaddaqo, bukan fa'asaddaqu. Laula, sebelumnya laula. Laula itu huruf takhdid. Nah, demikian juga dengan arad ini ya. Ala ini termasuk tolab. Jadi ada nafi. Nafi itu artinya tidak ya. La yang artinya tidak. Kalau ada kalimat yang sebelumnya tidak gitu, nah itu fa setelahnya itu fa sababiyah atau tolab. Nah, tolab ini banyak jenisnya. Ada sekitar 8 ya kalau nggak salah. Termasuk al-amr, kemudian an-nahyu, larangan juga masuk ke tolab ya. Termasuk juga al-arad ini ya. Ada at-tamanni ya. Dan seterusnya. Nah, juga kurang hafal semuanya ya. Ada sekitar 7 atau 8 gitu. Nah, jadi dia menyebabkan fa ini jadi fa sababiyah yang menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Adapun seperti ini fa'akul, ini tidak ada yang kalimat, ini kan permulaan ya. Tidak ada sebelumnya kalimat yang nafi atau tolab. Fa'akulu an ahaqqu, saya lebih berhak. Ya, ahaqqu ini
sebagai apa? Mudhof. Ya, kedudukannya sebagai apa? Hmm, Khobar atau mubtada atau Khobar. apa? Khobar. Khobar. Khobar ya. Ini mubtada ya, Khobar. ananya mubtada, Khobarnya. ahak Khobar. khobar. Isim tafdil Ustaz. Sim tafdil, betul. Lebih berhak artinya. Ana ahakku an ya'tiyak. An ya'tiyak. Ini masdar muawwal. Ya, masdar muawwal. Ana juga agak berpikir ini an atiyak ini sebagai apa dia? Nah, ternyata di dalam Al-Qur'an itu ada wallahu ahaqqu an takhshaw. Nah, Ana lihat di apa namanya? I'rabnya. Di i'rab dari wallahu ahaqqu an takhshaw itu memang banyak pendapat ulama ya. Ulama nahwu apa kedudukan dari masdar muawwal an dan fiilnya itu. Jadi kan ana ahakku an atiyak. An atiyak itu sebagai apa? Nah, kita lihat di contoh kalimat ayat wallahu ahakku, kan mirip ya. Wallahu ahakku. Ini an ahakku an taksha ini kan an taksha ini sebagai apa? Kita lihat di sini. I'rabmu. Nih. Aliyah. Khobar an bismillah. Kemudian sebagai badal istimal. Nah, badal bisa dia Hmm. sebagai badal istimal. Ini salah satu versi ya, buku ini buku apa? I'rab Muyassar ya. Dia sebagai badal istimal. Nah, coba kita lihat di kitab lainnya yaitu I'rabul Quran. Wallahu ahaqqu an takhshaw. Wallahu ahaqqu Mudhari. ahaqqunya sebagai khobar kan? Wa an wa ma ba'dahu wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar majrurun. Ay. Nah, takdir adalah bil khasyah. Jadi kata versi dari kitab ini an taksyauhu itu majrur oleh ba yang dihapus. B-nya ini dihapus bil khasyah. Nah, jadi asalnya ana ahakku bi an ya'tiyak. Nah, an ya'tiyak itu sebagai apa? Sebagai majrur oleh bi yang dihapus. Dan itu banyak versi-versi lainnya ya. Mungkin kita ambil itu saja dulu. Jadi an taksyaw kalau ada yang bertanya, an taksyaw an atiyak ya tadi ya. Sebagai apa? An ya'tiyaknya itu dia sebagai majrur. Ini majrur fi mahalli jar oleh bi atau alba yang dihapus. Asalnya adalah ana ahakku bi an atiyak. Ya, atau i'rab tadi yang pertama sebagai badal istimal dari ana. Badal dari ana. Ya. Seperti itu. Fa'as'aluhu. Nah, di sini adalah fa'atof ya. Maka dia domah ini. Atof dari akul. Pertama dia berkata, yang bertanya ini siapa? Fa'as'aluhu. Mana fa'ilnya? Fa'il dari as'alah. As'alu. Jadi Ana ya. Anam. Ana. Siapa ana yang dimaksudnya itu?
Siapa yang bertanya? Saya bertanya kepadanya tentang hadis. Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas yang bertanya. Ya, betul Ustaz. Ibnu Abbas yang bertanya kepadanya. Nyanya itu adalah orang tersebut tentang hadis. Jadi begitulah perjuangan Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu itu contoh yang terriwayatkan kepada kita. Beliau tawadhu. Fa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu tawadhu'a lil ilmi. Tawadhu dia kepada ilmu. Fa rafa'ahu Allahu bih. Maka Allah mengangkatnya. Nyanya siapa? Orang yang menuntut ilmu tadi. Siapa? Ibnu Abbas lagi. Ibnu Abbas. Allah mengangkat Ibnu Abbas. Bihi-nya dengan apa? Kembali ke kemana? Tawadhu Ke ilmu. Allah lil ilm. mengangkat beliau Ibnu Abbas dengan ilmu. Ya. Ibnu Abbas diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu. Tawadhu. Kalau beliau tidak tawadhu, tentunya beliau gengsi, ya kan? Gengsi untuk mendatangi orang tersebut. Bahkan Tawadhu itu rendah diri kan Ustadz ya? rendah hati. Rendah hati. Rendah Kalau hati. Rendah diri diri. itu, kurang percaya diri ya. Kalau rendah diri, rendah hati yang lebih tepat ya. Tawadhu itu rendah hati. Mau beliau mendatangi orang tersebut untuk mendapatkan hadis. Balik Ustadz, kalau zaman sekarang guru yang datang dengan murid. Ya, kalau sekarang gengsi ya, harus orang yang lebih tinggi dulu ilmunya baru kita datang ke majelisnya. Ya kan? Misalkan dia lulusan sarjana, dia maunya ngaji ke yang lulusan doktor. Gengsi dia sama orang yang tidak memiliki gelar sarjana. Padahal ilmu itu dari mana saja ya? Ilmunya belum tentu ya Ustadz. Ilmu itu Ada dari mana saja. Bisa jadi ilmu yang disampaikan oleh yang di bawahnya, yang maksudnya yang gelarnya di bawahnya ya. Itu lebih berfaedah daripada yang bertitel tapi ilmunya nggak cukup. Banyak itu Ustadz, banyak di tempat kami. Ya wallahu alam. Yang penting kita introspeksi diri ya Bu ya. Apakah kita seperti itu atau tidak? Nah, jadi yang penting diri kita dulu. Apakah kita seperti itu atau tidak? Nah, kita ikuti contoh dari para sahabat ini. Termasuk Ibnu Abbas. Walaupun beliau lebih tinggi dari segi keluarga atau dari segi ilmu, beliau adalah orang yang berilmu, tetapi beliau tidak malu atau tidak gengsi kepada orang lain yang memiliki hadis, yang memiliki ilmu. Ya baik, mungkin sampai di situ saja ya pertemuan kita. Ini Ustadz Abu Ali sedang ada uzur, beliau lagi sedang safar jadi tidak bisa menemani. Demikian Ana akhiri saja pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jazakallah khair ya Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih.